Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi reaksi-reaksi pada hidrokarbon. Lihatlah mulai LKS halaman 21. Lihatlah LKS halaman 21 mulainya. Reaksi-reaksi pada hidrokarbon. Reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 4. Reaksi adisi, reaksi eliminasi, reaksi substitusi, dan reaksi oksidasi. Kita pelajari satu persatu. Reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan suatu atom. Berarti ada atom yang masuk ke dalam senyawa hidrokarbon pada ikatan rangkap sehingga terjadi penguraian ikatan rangkap. Ya, masuknya atom tadi menuju ke ikatan rangkap. Karena ada yang masuk, ikatan rangkapnya mengalami pengurangan. Semula ikatan rangkap 3, karena ada atom yang masuk, mungkin menjadi ikatan rangkap 2. Semula ikatan rangkap 2, karena ada yang masuk, menjadi tidak rangkap utawa tunggal. Ini contoh reaksi adisi pada alkena, itu akan menghasilkan alkana. Kalau alkuna akan menghasilkan alkena. Jadi ikatan rangkapnya berkurang. Reaksi adisi pada alkena. Alkena simetris, maksudnya simetris, kanan dan kiri sama. Yang kamu lihat adalah ikatan rangkap. Dari ikatan rangkap ke kanan maupun ikatan rangkap ke kiri, jumlah atom C-nya sama. Ini namanya simetris. Cara yang perlu kamu perhatikan, adalah di ikatan rangkapnya. Di ikatan rangkapnya kamu perhatikan, ikatan rangkap berubah menjadi tidak berikatan rangkap. Kemudian HCl terionisasi menjadi H positif, kalau Cl negatif hanya masuk ke salah satu atom ini. Cl-nya masuk ke salah satu C ini. Dibalik juga boleh, Cl yang sebelah kiri dulu, DNH-nya juga boleh, karena simetris. Berarti kalau simetris, H karo Cl dibolak-balik boleh. Nanti sama saja. Ini yang kamu perhatikan adalah ikatan rangkapnya semula ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Itu adalah ciri khas daripada reaksi adisi. Contoh ini juga sama. Melihat ini penambahan H2. Kamu lihat ini penambahan H2 yang kamu perhatikan ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap berubah menjadi tidak ikatan rangkap. H2 terpisah menjadi H karo H, berarti ini masuk di sini 1, yang ada di sini 1. Berarti menjadi CH2, ini juga menjadi CH2. Ini yang simetris, tidak masalah. Biasanya yang ditambahkan untuk reaksi adisi itu ada H2, ada halogen, F2, Cl2, Br2, I2, atau asam halida seperti ini. Atau asam halida. Kita lanjutkan, kalau alkena asimetris, kanan kiri tidak sama, maka itu menggunakan aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov itu kamu lihat di sini, H dari asam halida, contoh asam halida HCl, berarti dari HCl berarti H-nya itu masuk kemana? Terikat pada atom C yang semula berikatan rangkap yang telah mengikat atom H lebih banyak. Masuknya ke C yang semula ikatan rangkap, berarti kan C yang berikatan rangkap pada 2. Yang mana? Yang sudah mengikat H lebih banyak. Nah, contoh ini. H
H ini masuk mana? H ini masuk ke atom C yang semula sudah berikatan lengkap, berarti ini C-nya yang semula berikatan lengkap ini dengan ini. Yang sudah mengikat atom H lebih banyak, ini 1, ini 2, sehingga kita tambahin malahan. Jadi CH3. Kalau hanya masuk sini, berarti Cl-nya satunya. Nah, Cl-nya satunya. Itu adalah aturan Markov-Nikov. Yang kita gunakan ini, meskipun dalam perkembangannya, meskipun nanti ada perkembangannya, ini Aras sama Mayo itu dapat membalikkan, maksudnya membalikkan hanya di ini Cl-nya di tepi. Tapi dengan syarat dia ada hidrogen peroksida, katalisnya hidrogen peroksida H2O2-nya. Itu aturan Markov. Ini adalah alkena asimetris. Kemudian kalau alkuna, kalau adisi alkuna tadi sudah di atas, kalau alkuna menjadi alkena, ikatan lengkap yang kamu perhatikan berkurang. Hanya masuk mana? Karena ini simetris, ya masuk salah satu saja, mana-mana boleh. Yang depan atau yang belakang boleh, karena simetris. Kalau tidak simetris, tetap menggunakan aturan Markov-Nikov, masuk kepada H yang sudah masuk pada atom C yang sudah ikatan rangka dengan H lebih banyak. Reaksi eliminasi itu terbalik dengan reaksi adisi. Terbalik dengan reaksi adisi. Kalau adisi itu menambah, kalau eliminasi mengurangi. Berarti di dalam senyawa hidrokarbon, atomnya dikurangi. Dalam senyawa hidrokarbon, itu atomnya dikurangi, dilepaskan. Karena ada atom yang dilepaskan, maka nanti semula ikatannya tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Kalau semula ikatan rangkap 2, ya berubah lagi menjadi ikatan rangkap 3. Itu ciri khasnya, berarti ciri khasnya terbalik dengan reaksi adisi. Biasanya penamaannya sesuai dengan yang dikeluarkan. Nah, biasanya penamaannya sesuai yang dikeluarkan. Ini yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan adalah Br. Nah, yang dikeluarkan Br karo H2O. Berarti namanya nanti adalah yang dikeluarkan hidro. Karo Br. Br itu golongan halogen. Berarti dehidrohalogenasi. Yang dikeluarkan adalah air dan golongan 7A. Garam golongan 7A. Ini reaksi eliminasi pada alkilhalida dengan basa kuat. Ini hasilnya alkena, air, dan garam halida. Ini sesuai yang dikeluarkan. Yang kamu perhatikan, asam halida itu terikat oleh Na menjadi NaBr. Terus OH dari bahasa NOH itu mengambil atom H dari atom sebelahnya yang diambil tadi. Tadi mengambil Br, berarti atom sebelahnya C, sebelahnya yang mana ini? Diambil salah satu. Karena ini kanan kiri sama, ya boleh kamu ambil ini. Kalau ini yang diambil yang ini, diambil satu. Kalau diambil satu, berarti nanti ini CH3, ini tinggal CH, ini CH2. Ikatannya tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, ini adalah yang dikeluarkan air dan halogen. Contoh ini yang dikeluarkan hanya air saja. Kalau yang dikeluarkan air namanya hidrasi. Kalau namanya kamu kekurangan air, kehilangan air, dehidrasi, bahaya. Penarikan H karo OH dari dua atom C yang berdekatan, berarti di situ ada OH, terus ada H di sebelahnya. Yang melakukan itu adalah asam kuat, H2SO4, asam sulfat, dan asam fosfat.
Nah, ini contohnya. Yang diambil adalah OH, diambil yang hanya satu, yang sebelah C ini satu, berarti ini ambil satu. Kalau ini diambil satu, nanti berarti tinggal CH. Ini OH-nya hilang, berarti tinggal CH2. Tandanya tunggal berubah menjadi rangkap yang dikeluarkan air. Tuh. Kemudian dehidrogenasi, hidrogen berarti yang dikeluarkan nanti hidrogen. Lepasan hidrogen. Nah, contoh lepasan hidrogen seperti ini. Yang dikeluarkan tidak dari satu atom C, tetapi dari C yang berdekatan. Dari C yang berdekatan ini, karena ini ambil satu-satu. Ambil satu, ambil satu. Kalau ambil satu tinggal CH, kalau ambil satu tinggal CH2. Nah, keluarnya adalah H2. Ini pakai nikel. Pakai nikel sebagai katalisnya. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu reaksi pergantian, penukaran antara atom dengan gugus atom, dengan atom atau gugus atom yang lain. Terutama adalah yang ada di hidrokarbon. Kayak seperti pemain sepak bola, yang satu keluar, yang satu masuk. Nah, tapi ada syaratnya, yang akan menggantikan itu harus reaktif, punya elektron yang tidak berpasangan, suhu tinggi, pakai sinar ultraviolet. Contoh ini. Nah, Cl. Biasanya yang untuk mengganti Cl atau F2. H4 ambil satu, berarti tinggal H3, yang satu ganti Cl. Ini tadi Cl-nya untuk mengganti satu, berarti tinggal HCl. Ini juga sama. H3 ambil satu lagi, berarti tinggal 2. Cl-nya masuk menggantikan, berarti tinggal Cl2. Tadi semula Cl2 yang satu masuk, yang kini diganti H, berarti ini. Nah, ini hanya 2, ambil satu, berarti tinggal satu. Hanya diganti dengan Cl, berarti Cl tambah jadi telu. Jadi mau hilang Cl1 diganti H. Bahkan sampai habis hanya satu, entah isi jangan ambil lagi, ganti Cl jadi CCl4. Cl-nya satu diganti H. Nah, ini itu nama-namanya klorometana, triklorometana, diklorometana, tetraklorometana. Ini adalah nama-nama seperti UPAC. Dengan yang atas itu nama-nama trivial, nama-nama yang terkenalnya. Metil klorida, metilin klorida, kloroform, karbon tetraklorida. Metil klorida biasanya untuk pendingin lemari es. Metil klorida untuk pelarut organik sama dengan tetraklorida, karbon tetraklorida. Kemudian untuk kloroform misalnya untuk mati rasa, untuk bius lokal biar tidak terasa kalau ada apa-apa. Reaksi antara alkana rantai lebih panjang itu ternyata atom C sekunder itu lebih reaktif. Atom T tersier itu lebih reaktif, lebih mudah diganti. Berarti yang paling sulit adalah C primer. C sekunder lebih mudah diganti. Nah, ini contoh. Ini C primer. Hasilnya nanti seperti ini. Diambil satu, berarti kan B1. Berarti tinggal H2 kan 1 Br plus HBr. Atau ini C-nya primer,
terikat satu atom C yang lain. Ini C sekunder, terikat dua atom C yang lain. 1, 2. Nah, ini diganti. 1 berarti jadi ini. Nah, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Tapi prosentasenya itu hanya kecil kalau yang primer. Hanya 3% saja. Sedangkan yang bawah prosentasenya sampai 97%. Berarti yang kita gunakan kalau ada reaksi yang memakai tersier, lebih mudah bereaksi, lebih mudah diambil, sekunder lebih mudah diambil, paling sulit adalah C primernya. Tuh. Kalau reaksi oksidasi itu antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen, utawa dinamakan reaksi pembakaran. Ada pembakaran sempurna, ini kamu harus hafal. Senyawa hidrokarbon apa saja, hidrokarbon apa saja, kalau direaksikan dengan oksigen, nanti hasilnya selalu CO2 dan H2O. Yang sempurna, dikatakan sempurna, nanti hasilnya selalu CO2 dan H2O. Nah, ada angka 2746 itu apa? Ini adalah koefisien reaksi untuk menyamakan jumlah atom yang sejenis pada kanan dan kiri. Kalau di angka 2, jumlah C-nya 4, jumlah C-nya 4, jumlahnya 12, jumlahnya H12, jumlahnya O14, jumlahnya O14, supaya sama. Nih. Kalau tidak sempurna kamu lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya CO dan H2O. Kadang-kadang ada C-nya. C saja, C. Kalau di kendaraan itu yang menyebabkan warna hitam pada knalpot itu C karbon karena adanya pembakaran tidak sempurna. Ini CO. Berarti kalau sempurna menghasilkan karbon dioksida, tidak sempurna menghasilkan CO, karbon monoksida. Ini yang berbahaya, karbon monoksidanya. Nih. Hanya itu saja reaksi-reaksi, silahkan diulang-ulang dari atas ke bawah, diulang-ulang terus supaya kamu benar-benar paham untuk ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.